Halo, ketemu lagi dengan saya Firyansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Di video ini saya akan coba membahas tentang middleware pada Laravel, maksud dan tujuannya dan cara penggunaannya ya. Langsung saja kita buka laravel.com, kita perlu tahu middleware itu apa sih. Ketik saja middleware. Nah, di sini ada the basicnya. Saya akan zoom sedikit. Nah, di middleware ini ada suatu mekanisme ya untuk inspecting, untuk mengecek dan memfilter HTTP request yang masuk ke dalam aplikasi kita. Jadi HTTP request itu adalah yang ini nih. Nah, saya boleh nggak sih memasuki akses ke HTTP ini? Nah, kalau memang boleh, ya tampil datanya. Kalau tidak boleh, apa yang terjadi? Ini, jika user tidak diizinkan ya unauthenticate atau not authenticate, maka middleware dapat meredirect atau mengarahkan user ke halaman lainnya atau ke halaman login misalnya gitu, contohnya gitu ya, atau menampilkan halaman maaf, Anda tidak memiliki hak akses ke halaman ini dan lain sebagainya. Oke, itu penjelasan dasarnya. Lalu gimana sih yang harus saya lakukan? Nah, kita buka di atomnya, teman-teman silakan buka roots file web.php. Saya sudah mempersiapkan 3 root gitu ya. Nah, di sini saya sudah pastikan terdaftar dulu ya, didaftarkan. Nah, kita coba bedah untuk yang controller HRD, controller. Nah, di sini ada HRD controller. Nah, di sini saya zoom dulu. Saya membuat satu metode sederhana sekali yang pada intinya adalah saya ingin menampilkan data karyawan dan gajinya berapa. Ya, seperti yang kita tahu bahwa HRD ini dia sangat konfidensial dengan informasi gaji ya. Nah, gaji ini hanya boleh diketahui oleh departemen HRD-nya saja, tidak boleh departemen IT atau lainnya. Begitu juga dengan yang departemen IT. Departemen ini saya contohkan, dia ada informasi password server production namanya super rahasia. Nah, karena dia di sini departemen IT, dia menyimpan data rahasia juga, maka tidak boleh diketahui oleh si HRD-nya ya. Jadi kedua-duanya ini tidak boleh saling mengetahui. Nah, sebelum itu kita akan periksa dulu. Kalau memang rahasia maka tidak mudah dong diakses ya. Lalu caranya kita periksa, kita aktifkan dulu PHP Attrition Serve-nya. Nah, teman-teman bisa klik kanan dari folder manapun yang di dalam project ini, klik kanan yang di app atau bootstrap boleh gitu ya, klik saja show in explorer. Nah, saya udah langsung masuk ke dalam foldernya si project kita. Nah, di sini ketik saja cmd ya, cmd, lalu teman-teman ketik PHP Artisan Serve. Oke, di sini sudah. Kita copy, klik kanan, minimize, jangan ditutup. Lalu buka tab baru, kita paste. Ya. Nah, lanjutnya kita akan buktikan bahwa ini aman atau tidak kalau kita mengakses ini. Ya. Nah, ini saya sudah siapkan ya yang 3 ini. Lalu kita panggil dengan data HRD. Nah, tadi ini kita slash paste. Nah, ternyata saya bisa mengakses departemen HRD. Oke, kalau saya bisa mengakses data HRD, apakah saya bisa mengakses data IT? Nah, saya copy,
Lalu saya paste di sini, enter ya. Wah, ternyata saya bisa mengakses departemen IT juga. Jadi selain saya bisa mengakses HRD, data HRD, saya bisa mengakses data IT. Dan yang lebih parah, kita bisa mengakses tanpa login. Ya, jadi ini tanpa login sama sekali nih. Ya, ini pun masih tampil loginnya. Saya bisa mengakses ini tanpa login. Wah, ini nggak benar nih. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya inginnya adalah kalau user ingin mengakses data HRD atau data IT, dia wajib login dulu. Oke, yang saya lakukan adalah kita harus menambahkan ini ya. Jadi saya akan membuat sebuah root baru lagi. Ya, nanti di dalam rootnya itu kita akan masukkan ketiga root ini. Caranya adalah root group sini ya, middleware. Nah, di sini out gitu. Nanti out akan saya coba jelaskan. Lalu di sini function gitu. Kurawal enter. Nah, di sini jangan lupa titik koma dulu. Nah, ketikkan seperti ini dulu ya. Lalu saya akan cut ini. Saya akan paste di dalamnya ya. Kita akan paste di dalamnya. Nah, jadi ketiga root yang tadi ini dia berada di dalam root baru yaitu middleware. Nah, out ini apa sih? Out ini kita coba periksa di app namanya kernel ya. Kernel.php. Teman-teman silahkan buka. Nah, paling bawah itu ini outnya. Out itu ternyata dia pointing ke file ini, app, http, middleware. Ya, di sini ya. Ini authenticate. Nah, ini filenya. Nah, jadi file ini dia memastikan, si middleware ini memastikan user harus login terlebih dahulu mau masuk ke HTTP request manapun gitu ya. Jadi harus login terlebih dahulu. Nah, kembali lagi ini kita pakai namanya out di sini ya, sesuai dengan yang ada di kernelnya. Ini out. Nah, kita coba save. Lalu saya kembali ke sini. Nih, sekarang saya enter ya atau refresh. Apa yang terjadi setelah saya menambahkan ini? Lalu saya enter. Nah, dia tidak bisa. Ya, dia tidak bisa. Dia memaksa kita untuk login terlebih dahulu. Saya ulang lagi. Data HRD, enter. Nggak bisa juga. Balik lagi ke login. Kalau data IT nggak bisa juga. Dia kembali lagi minta kita untuk login. Ya, oke, good. Berarti ini sudah bisa dong. Udah aman. Tapi belum tentu. Seperti yang tadi kita awal tentukan bahwa data HRD ini hanya boleh diakses oleh user HRD. Begitu juga dengan data user IT. Nah, kalau saya login sebagai sebagai HRD, user HRD, maka apakah saya bisa mengakses data IT? Kita coba ya. Saya akan login sebagai user HRD. Nah, user HRD-nya apa sih? Saya buka di sini Laravel table, usernya apa gitu ya. Kita klik. Nah, data di sini saya sudah membikinkan sebelumnya. Nama usernya adalah hrd@test.com. Ini saya copy dulu ya. Saya akan login sebagai HRD. Lalu saya login sebagai HRD, passwordnya juga sama, HRD, login. Saya bisa, ternyata saya masih bisa akses ke data IT. Kalau data HRD gimana? Nah, data HRD ini saya zoom. Ini data HRD saya masih bisa mengakses.
sudah seharusnya ya, karena kan saya login sebagai HRD. Kalau data itu tadi bisa. Wah, ini masih berbahaya. Lalu sebaliknya, apakah saya bisa mengakses data HRD kalau saya login sebagai user IT? Kita coba ya. Ini saya logout dulu sebagai HRD. Saya login. Lalu saya login sebagai IT. Saya copy. Passwordnya juga sama. Saya login. Nah, sini saya coba data IT. Nah, karena saya login sebagai IT, user IT, maka benar dong, saya bisa login sebagai departemen IT. Kalau saya akses ke data HRD nih, wah, saya ternyata juga bisa mengakses ke data HRD. Jadi user HRD maupun user IT masih bisa saling melihat data departemen lain. Nah, ini yang berbahaya. Ya, padahal sudah kita jaga di middleware-nya out itu ya, out tadi, agar hanya bisa diakses ini kalau sudah login. Tetapi ini masih bisa saling lihat nih kedua ini. Nah, caranya gimana? Caranya saya akan menambahkan kolom baru di tabel user dengan nama level ID. Nah, level ID nanti kita akan isikan 1 atau 2. Nah, teman-teman silakan buka DB Weaver-nya, lalu klik New SQL Script. Di sini ada Laravel. Nah, kita coba select dulu. Nah, sebelumnya kan belum ada tuh kolom barunya ya. From users, enter. Control enter. Nah, di sini belum ada nih level ID. Nah, yang harus saya lakukan adalah saya akan menambahkan dengan cara alter table users add column level ID tiny integer unsigned not null gitu ya. Jadi saya akan menambahkan sebuah kolom baru di tabel user, namanya level ID, tipenya tiny integer. Kenapa tiny integer? Karena saya hanya menambahkan 2 informasi saja, 1 dan 2 gitu ya. Disesuaikan kalau misalnya teman-teman mau memulai dengan datanya 1000, di sini 2000, maka nggak bisa pakai tiny integer, tetapi harus menggunakan integer ya, integer biasa. Di sini berarti dimulai datanya harus minimal 0 dan tidak boleh dikosongkan. Oke, kita langsung saja Ctrl Enter. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat ini Ctrl Enter ya. Nah, di bagian akhir ada level ID. Nah, teman-teman kalau melihat titik orange atau merah di sini, itu artinya datanya belum di refresh. Nah, caranya adalah ke tabel users, klik kanan refresh. Tuh ya, kita Ctrl Enter lagi. Nah, datanya sudah hilang, titiknya tadi sudah hilang ya, berarti sudah bisa digunakan, bisa diubah. Nah, kita isikan nih. Kalau yang tadi kan HRD dia itu 1. Nah, di user ini HRD kita kasih level ID-nya 1, sedangkan yang baris kedua dia sebagai IT, maka kita kasih level ID-nya adalah 2 gitu ya. Maka di sini kasih 2, enter, lalu Ctrl S atau klik save. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat middleware di dua middleware baru ya. Jadi nanti akan berada di folder middleware ini. Nah, caranya tadi kita kan sudah buka PHP Artisan Serve ya.
Kita buka CMD yang kedua, CMD. Nah, sini teman-teman cukup mengetikkan ya PHP Artisan Make Middleware. Nah, nama middleware-nya apa ini? Misalnya RD middleware gitu ya. Ini boleh. Oke, berhasil. Saya akan langsung bikin 2 IT underscore middleware. Oke, berhasil. Nah, disinilah mereka nih ya, ada 2 HRD dan IT middleware. Nah, kita buka dulu satu-satu. Ini yang akan kita bedah ya. Nah, di sini di method handle kita tambahkan if request user level ID. Nah, ini kan HRD ya, HRD kan 1. Else, nah gitu ya. Ini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Request ini, variable request ini dapat datangnya dari sini. Nah, user ini adalah si table user ya, si table users ini. Nah, level ID ini adalah dari kolomnya yang kita tambahkan ini. Oke. Nah, ini ada pengkondisian. Jika level ID-nya yang sudah login ya sama dengan 1, di mana 1 itu adalah HRD, maka oke, lewat gitu istilahnya ya. Maka ini yang kita pindahkan nih. Kita pindahkan, kita cut, kita masukin ke dalam if-nya ini sini. Jika tidak, jika dia bukan levelnya, setelah login bukan levelnya 1, maka bisa kita kasih peringatan. Anda tidak memiliki hak akses ke halaman ini ya, misalnya. Lalu kita copy dulu ya, kita copy, terus kita samakan ke IT yang middleware-nya. Nah, ini kita hapus, kita paste di sini. Nah, sekarang ini kan karena dia IT, ID-nya adalah 2 ya, ID-nya 2, maka kita ganti 2. Jika benar, maka dia langsung lanjut ke meneruskan prosesnya maksudnya ya. Nah, ini untuk membedakannya ke halaman IT gitu ya, yang HRD ke halaman HRD gitu. Kita save, yang IT juga kita save. Nah, berikutnya kita tempelkan middleware ini. Oh, sebelum kita daftarkan dulu ya, sini ada kernel. Nah, teman-teman silahkan buka kernel lagi yang file ini. Nah, ini kita daftarkan dulu. Jadi pada di bagian bawah, paling bawah, ini kita daftarkan misalnya HRD gitu ya. Nah, di sini kita copy saja yang out, copy, kita paste di sini. Ya, kita ganti namanya si middleware ini, HRD middleware. Ya, kita copy, kita paste di sini ya. Nah, ini untuk yang HRD. Nah, terus kita copy lagi, kita paste untuk yang IT. Nah, kita ganti yang ini juga IT underscore middleware. Nih saya besarkan, saya zoom. Nah, ini aliasnya. Jadi kalau teman-teman mau pakai full nama middleware seperti ini, boleh-boleh saja ya, nggak ada masalah. Kalau misalnya terasa terlalu panjang ya bisa kita pendekin gitu ya, dengan nama yang lain juga boleh, asalkan tidak sama seperti yang sudah didaftarkan di atasnya. Oke, kita save. Jangan lupa ada kelas-kelasnya ya.
Lalu di bagian akhir di sini juga jangan lupa ada komanya dulu, koma dan terakhir koma juga. Oke, middleware yang sudah siap ya dengan kondisinya, lalu sudah didaftarkan di kernel.php-nya, maka kita tempelkan ke roots-nya di sini. Nah, caranya adalah di data HRD kita tambahkan middleware. Nah, tadi HRD gitu ya, HRD gitu. Ini saya tutup dulu. Nah, seperti ini ya. Begitu juga dengan yang IT, middleware IT gitu ya. Jangan lupa di save lagi. Sekarang kita coba ini data HRD. Nah, kalau data IT dulu, ini kan saya login masih sebagai IT bisa ya. Nah, kalau misalnya saya mau coba akses HRD, wah, Anda tidak memiliki hak akses, tapi ini masih ada yang kurang di sini. Nah, karena di sini saya masih menggunakan echo untuk menampilkan errornya, maka saya coba ganti dengan die gitu ya. Die di sini, lalu saya save. Echo yang di sini juga saya gunakan die gitu ya. Jadi tidak proses di berikutnya. Sekarang saya refresh. Nah, sekarang saya login sebagai IT dan saya mencoba akses ke data HRD. Nah, ini benar, saya tidak memiliki akses ke halaman HRD. Nah, kalau saya logout lalu saya login sebagai HRD test.com gitu ya, saya enter, lalu data HRD saya coba dulu ya. Ini bisa, tapi kalau saya akses ke data IT, nah akan muncul informasi seperti ini ya. Jadi sudah benar ya, ini rule-nya, jadi middleware-nya sudah berfungsi dengan benar. Nah, tapi saya ingin menampilkan ini errornya ke dalam tampilan tertentu. Nah, ini bisa nih kita lempar ke view. Caranya adalah pada resource views, bikin sebuah folder namanya errors. Nah, dari errors bikin sebuah file namanya 403 blade.php. Nah, 403 ini unauthorized ya, seperti jadi Anda tidak memiliki hak akses gitu ya. Nah, ini 403, kalau 404 kan page not found gitu kan. Nah, ini contohnya adalah H1 saya bikin Anda tidak memiliki hak akses ke halaman ini gitu ya. Ini saya save, dan dari middleware-nya ini saya tutup dulu. Saya akan ketik abort 403 gitu ya. 403 di middleware IT juga saya akan tambahkan, ini saya komen, ini saya tambahkan ini 403 abort. Saya save, middleware juga saya save. Nah, sekarang saya akan coba refresh. Nah, Anda tidak memiliki hak akses ke halaman ini. Jadi si middleware-nya ini, jika dia tidak terpenuhi, else di sini, maka dia akan melempar ke abort 403. Nah, si Laravel ini abort ini artinya adalah dia akan melempar ke view pada folder errors gitu ya, errors. Nah, 403 ini sesuai dengan nama filenya ya, disesuaikan. Kalau mau 404 ya berarti di sini harus membuat file
namanya 404.blade.php juga ya. Oke, beginilah proses maksud dan tujuannya menggunakan middleware di Laravel. Jadi kita sangat aman dengan penggunaan middleware ini. Kalau teman-teman ingin menambahkan middleware misalnya banyak gitu ya, rootsnya ada banyak sekali di sini, maka teman-teman bisa menggrupkan middleware-nya ini satu persatu. Ini hanya salah satu cara ya, hanya salah satu cara, ada beberapa cara lain. Nanti kita bikinkan seperti ini lagi kalau misalnya banyak gitu ya. Ini contohnya, di sini saya bikin misalnya di sini saya tutup ya. Ini root yang pertama, ini root yang kedua gitu ya. Ya, misalnya root yang kedua dan seterusnya. Ini pakai middleware-nya HRD gitu ya. Root kedua, root ketiga dan seterusnya gitu ya. Begitu juga dengan yang IT hal yang sama, kita copy. Nah, di sini kita ganti IT. Nah, di sini kita hapus karena kan sudah dipakai, sudah di sini ya. Ini juga root yang kedua, ini saya copy saja dari atas. Nah, ini tutup. Oke. Nah, beginilah penggunaan untuk middleware yang di dalam sini mencakup ini ya, yang out nih, middleware out mencakup yang di dalamnya sini. Nah, ini digrupkan lagi. Jika ingin mengakses data HRD maka harus melewati middleware HRD yang ini. Oke, terus kalau ingin melewati data IT maka harus melewati middleware IT dan root yang lainnya. Baiklah, itu penggunaan middleware yang secara umum dan saya harap itu memudahkan dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.